Halo teman-teman, hari ini Kama mau bacain sebuah dongeng loh. Judulnya Tolong Selamatkan Aku. Dengerin baik-baik ya. Pada pagi yang cerah, sepasang kembar petualang namanya Elian dan Elias mau berpetualang. Kira-kira mereka mau berpetualang kemana ya? Mereka mau berpetualang ke museum dan galeri IPB Future. Elias dan Elian sangat suka loh berpetualang. Elias itu selalu bawa ransel biru, kalau adiknya Elian selalu bawa ransel putih. Di ransel mereka ada banyak perlengkapan berpetualang. Hari itu mereka akan berpetualang bersama rombongan sekolahnya. Mereka mau lihat bagaimana ya petani-petani zaman dulu bekerja. Sepertinya menarik ya. Ayo kita ikuti lagi cerita mereka. Saat sudah sampai di museum, Elian dan Elias sangat terpesona. Banyak sekali informasi tentang petani-petani zaman dulu. Mereka terpana dengan sebuah mini rama petani. Saat mereka mendekati mini rama tersebut, menyentuhnya dengan hati-hati, tiba-tiba semua ruangan menjadi gelap gulita. Elias dan Elian ketakutan. Saat mereka sedang berteriak, bunyi suara ting. Cahaya mulai kembali. Di sekitar mereka telah berubah teman-teman. Berubah menjadi penampakan zaman dahulu. Setelah mereka perhatikan, ternyata mereka kembali ke zaman dulu. Zaman IPB masih diresmikan. Saat itu IPB masih seperti bangunan-bangunan Belanda loh. Ada sebuah batu. Batu apa ya? Ada yang tahu gak kira-kira batu apa? Oke, Kama kasih tahu ya. Batu itu batu peresmian IPB yang pertama. Elian dan Elias, sang petualang sejarah, sangat ingin tahu dan mendekati batu tersebut. Tiba-tiba datang seekor monster besar, menghancurkan batu tersebut menjadi dua kepingan. Monster itu mengambil salah satu kepingan dan membawanya pergi menjauh. Elias dan Elian terkaget-kaget. Apa yang terjadi ya? Saat Elias dan Elian tengah bingung, tiba-tiba ada suara yang berbicara kepada mereka. Elias, Elian, sang petualang, tolong kami, bantu kami, temukan batu itu, atau masa lalu akan berubah. Kalian tidak bisa kembali ke masa depan. Elian dan Elias mengamati sekitar. Hei, siapa itu? Siapa yang berbicara kepada kami? Tunjukkan rupamu. Suara itu kembali berbunyi. Dengarkan aku, ikuti aku. Aku cahaya biru di depan kalian. Bantu aku menemukan batu itu. Tolonglah, kata suara gaib itu. Elian dan Elias sang petualang sangat ingin membantu. Mereka pun mengikuti cahaya biru itu, melangkah berhati-hati, bergerak dengan berani. Setelah mereka mengikuti cahaya biru, mereka sampai di sebuah gubuk tua. Di dalam gubuk itu ada monster tani tengah menjaga batu itu. Mereka bertanya-tanya, monster itu sedang apa ya? Apa yang mereka lakukan? Tiba-tiba seorang anak mengejutkan mereka. Hei, kalian siapa? Kenapa kesini? Apa yang kalian lakukan? Elias dan Elian yang terkejut mundur satu langkah, berkata baik-baik. Hai, aku Elian, dan ini Elias. Kami kesini ingin menemukan harta karun milik kami. Kami tidak maksud mengganggu. Ngomong-ngomong, kamu bisa nggak membantu kami? Kami takut dengan monster itu. Kami butuh batu itu. Anak kecil tadi
bertanya, "Monster? Siapa yang kalian bilang monster? Itu bukan monster, itu ayahku. Hati-hati kalau bicara." Elian dan Elias kaget mendengarnya. Mereka bertanya dengan hati-hati, "Maksudmu ayahmu? Kenapa ayahmu bisa menjadi monster?" Anak kecil itu menceritakan kisahnya. Ternyata ayahnya marah, teman-teman. Marah karena manusia suka membuang nasi. Karena kemarahan yang meluap-luap, sang ayah berubah menjadi monster. "Apa hubungannya buang-buang nasi dengan kemarahan ayahmu?" tanya Elian. "Karena ayahku seorang petani, ayahku sangat mencintai padi-padi yang ia tanam. Makanya ayah menjadi marah kalau ada yang buang-buang nasi," kata sang anak. Kalau begitu, mungkin permintaan maaf dariku bisa meredakan kemarahan hati ayahmu. Boleh ku coba?" tanya Elian. Sang anak mengizinkan. Kemudian Elian dan Elias meminta maaf dengan tulus kepada monster. Elian dan Elias berkata, "Tuan petani yang baik hati, kami dari masa depan meminta maaf jika manusia-manusia itu tidak menghargai ketulusan hatimu. Tapi aku seorang anak yang senang makan nasi tahu. Aku selalu makan dengan giat. Aku tidak pernah membuang-buang nasi. Tuan petani yang baik, maukah kau memaafkan kami?" Permintaan maaf tulus dari Elian dan Elias menyentuh hati petani. Perlahan-lahan, monster yang ganas berubah menjadi petani yang baik hati. Berkat permintaan maaf Elian dan Elias, petani tadi kembali ke wujud semula. Kebaikan hati Elias dan Elian juga membuat petani mau mengembalikan batu yang diambil. Bersama-sama mereka kembali ke gedung EPW dan menyatukan kepingan-kepingan tadi. Saat kedua kepingan itu bersatu, seluruh dunia menjadi terang benderang. Elias dan Elias kembali ke museum. Saat mereka tengah memandangi Mini Rama yang tengah tersenyum, ibu guru